Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Senin 28 Oktober 2024 bertepatan dengan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, kita bersama merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul: Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kedua rasul ini merupakan bagian dari ke-12 rasul yang dipanggil oleh Yesus secara khusus untuk terlibat dalam karya keselamatan. Hal itu kita lihat dalam perikop Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Pesta kedua rasul ini dirayakan pada hari yang sama karena mereka berdua mengalami kemartiran pada hari yang sama pula saat mereka mewartakan Injil di negeri Persia, negara Iran sekarang. Rasul Simon yang disebut orang Zelot, yang artinya setia, rajin, semangat yang berkobar, karena ia termasuk orang yang taat akan hukum Yahudi dan kemudian menjadi orang yang amat taat, setia, serta dengan semangat yang berkobar melaksanakan perintah Tuhan. Setelah peristiwa Pentakosta, ia dengan semangat berkobar-kobar mewartakan Injil ke daerah Mesir, Mesopotamia, hingga mengalami kemartiran di negeri Persia atau Iran. Sementara Rasul Yudas anak Yakobus disebut juga Tadeus, yang artinya pemberani, karena karakternya sebagai pemberani menghadapi segala perkara dan berani menanggung segala perkara hingga mengalami kemartiran saat mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Karena itu Santo Yudas dikenal juga sebagai pelindung perkara yang sulit atau pelindung orang yang tidak punya harapan. Saudara-saudari terkasih, kisah hidup dan keteladanan kedua rasul ini, demikian juga dengan rasul lainnya, membantu kita memahami mengapa Yesus memilih mereka menjadi rasul. Mereka dijadikan Tuhan menjadi rekan kerjanya untuk mewartakan Injil, mewujudkan kerajaan Allah nyata di dunia ini. Mereka dipilih menjadi murid sejati yang siap sedia berkorban demi kerajaan Allah. Perikop Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil mereka dengan cara tertentu. Sebelum pemilihan itu terjadi, Yesus pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam.
Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa karya besar yang akan terwujud di dunia ini adalah sungguh rencana Allah sendiri. Maka lewat tindakan tersebut Yesus menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan sungguh terlaksana dalam kesatuan dirinya dengan Allah, karena memang Allah dan Putra adalah satu. Sesudah tindakan tersebut, Yesus tampil dalam kemuliaannya untuk memilih para rasul. Di bukit itu, ia memilih orang-orang istimewa dari ragam latar belakang kehidupan, termasuk 2 rasul yang kita pestakan pada hari ini menjadi muridnya, menjadi rasul. Mereka dipilih di bukit, di tempat yang tinggi, tempat yang dipahami sebagai tempat pertemuan dengan Allah. Itu sekaligus menekankan bahwa para murid dipanggil untuk dekat dengan Allah dan diikutsertakan dalam rencana Allah. Mereka dipanggil untuk satu tujuan, yakni mewujudkan keselamatan yang dirancang oleh Allah sendiri. Dan sesudah peristiwa pemilihan tersebut, Yesus menuntun para rasul untuk masuk dalam rencana besar yang diselenggarakan oleh Allah itu. Yesus tidak hanya menuntun mereka dengan kata-kata, nasihat, dan pengajaran, tetapi juga dengan tindakan nyata yang dilihat dan disaksikan oleh para rasul. Perikop Injil ini mengisahkan lebih lanjut bagaimana hal tersebut semakin nyata bagi para murid. Yesus membawa para rasul turun dari bukit, lalu berhenti di tempat yang datar dan bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah di Yudea, Yerusalem, pantai Tirus dan Sidon. Di hadapan orang banyak itu, Yesus menyampaikan pengajaran. Meskipun perikop Injil ini tidak menuliskan topik pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, tetapi kita dapat memahami bahwa Yesus mengajarkan rencana keselamatan Allah yang akan terwujud secara baru. Tugas mengajar ini akan tetap terlaksana kepada semua orang, agar semua orang sampai pada keselamatan. Dan inilah juga menjadi bagian tugas dari para rasul selanjutnya, hingga menjadi tugas gereja selama-lamanya. Selain itu, Yesus juga mewujudkan kerajaan keselamatan itu dengan tindakan penyembuhan, baik secara fisik maupun secara rohani, spiritual. Dalam peristiwa itu, banyak orang disembuhkan oleh Yesus, termasuk orang-orang yang menderita karena roh-roh jahat. Penyembuhan itu terjadi karena kuasa Yesus sendiri. Orang-orang yang hadir di situ sadar akan hal itu, sehingga mereka berusaha menyentuh Yesus. Para murid juga menyaksikan peristiwa itu yang kiranya membuat mereka semakin disatukan dalam rencana besar yang akan mereka wujudkan dalam tuntunan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan tetap juga terlaksana dalam hidup kita sekarang dan seterusnya. Tuhan tetap hadir dan memanggil kita menjadi muridnya. Ia memilih kita untuk berpartisipasi dan terlibat dalam rencana keselamatan. Masing-masing kita dipanggil dengan tujuan yang sama, meskipun cara mewujudkannya mungkin berbeda seturut karisma yang kita terima dari Tuhan. Ada yang mewujudkannya melalui hidup keluarga, melalui hidup religius, melalui panggilan sebagai klerus. Ada yang mewujudkannya secara pribadi atau kelompok bersama. Ada yang mewujudkannya melalui karya kerasulan, karya pastoral, karya pendidikan, kesehatan, dan aneka karya lainnya. Cara boleh berbeda,
tetapi tujuan tetap satu, seturut rencana Tuhan, karena Ia memilih dan memanggil kita seturut rencananya sendiri. Tuhan mengajak kita pula untuk semakin menyadari peranan kita sebagai rasul-Nya. Barangkali kita belum berbuat banyak selama ini. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, baik juga kita kembali berbenah diri untuk semakin setia, berani dan berkobar hati ambil bagian dalam menghidupi dan mewartakan Injil sebagaimana telah dilakukan oleh Santo Simon Rasul. Kiranya kita juga akan semakin berani lagi tampil menjadi saksi Kristus dalam hidup kita dan tidak gampang menyerah, seturut teladan Santo Yudas Rasul yang kita kenang, kita peringati, kita pestakan pada hari ini. Mari saudara-saudari terkasih membulatkan tekad dan niat baru dan dalam tuntunan Tuhan untuk mewujudkan panggilan yang telah kita terima dalam nama Tuhan. Pace e bene, salam sejahtera bagi kita semua.